Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Beatrix Ramona Manave dengan NIM 22011140097 dari kelas D semester 4. Nah, di sini saya akan memberikan komentar mengenai isu internasional ekonomi Cina yang melambat yang berdampak pada Indonesia. Nah, bisa kita lihat bahwa perekonomian di Cina itu tengah dirundung awan kelabu. Nah, menurut Reuters, Biro Statistik Nasional di Cina melaporkan bahwa indeks harga konsumen atau IHK mengalami penurunan sebanyak 0,3% pada bulan Juli 2023. Nah, selain itu, Bea Cukai Cina juga mencatat bahwa impor Cina juga mengalami penurunan sebanyak 12,4% dan ekspor pun mengalami penurunan sebanyak 14,5% pada bulan yang sama. Nah, kondisi ini akan memantik kekhawatiran perekonomian di negara lain termasuk Indonesia karena kita lihat dari aspek sejarah, ekonomi dan geografi itu hubungan ekonomi antara Cina dan Indonesia itu memiliki peran penting dalam hal perdagangan dan investasi. Nah, jika perusahaan-perusahaan Cina mengalami penurunan kinerja karena perlambatan ekonomi, maka kemungkinan mereka akan mengurangi investasi atau bahkan menghentikan proyek-proyek investasi yang ada di Indonesia. Nah, dalam hal perdagangan itu, jika pertumbuhan ekonomi di Cina mengalami perlambatan, maka permintaan akan barang impor itu akan menurun. Nah, dalam aspek geografi, jika kita lihat bahwa letak geografis Indonesia itu sangat strategis karena berada di kawasan Asia Pasifik. Nah, hal ini akan memainkan peran penting dalam pertumbuhan regional. Nah, perlambatan ekonomi Cina ini dapat juga memperlambat jalur perdagangan dan investasi di kawasan Indonesia. Nah, kenapa demikian? Karena seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa perusahaan Cina itu bisa saja mengurangi investasi atau bahkan menghentikan proyek di Indonesia karena mempunyai perlambatan ekonomi. Serta permintaan akan barang impor dan ekspor juga bisa menurun karena jika perlambatan ekonomi Cina itu berlangsung secara signifikan, maka investor Cina itu mungkin akan lebih berhati-hati dalam berinvestasi baru atau memperluas investasi yang sudah ada di Indonesia karena banyaknya investor asing yang sudah masuk ke Indonesia untuk berinvestasi. Nah, perubahan dalam jalur regional juga dapat mempengaruhi karena jalur distribusi barang melalui maritim dan udara itu akan mempengaruhi biaya logistik dan waktu pengiriman produk dari Indonesia ke pasar global. Nah, dalam aspek ekonomi, ekspor dan impor itu semakin menurun dan dalam hal investasi di sini yaitu kurangnya investor dari Cina karena banyaknya investor asing yang masuk, maka investor Cina juga lebih berhati-hati dalam memperluas investasinya atau bahkan mereka dapat menghentikan investasi terhadap proyek-proyek yang ada di Indonesia. Nah, jika Cina itu mengalami perlambatan ekonomi, maka itu juga bisa membuat Indonesia untuk mengembangkan teknologi yang ada di negara kita sendiri, di mana contohnya seperti mengembangkan teknologi e-commerce. Nah, dalam hal pengembangan teknologi e-commerce ini agar dapat membantu untuk memasarkan produk-produk lokal yang ada di Indonesia. Nah, isu masalah internasional ini juga dapat membuat guru itu memiliki peranan yang penting. Kenapa demikian? Karena guru itu harus mempersiapkan generasi muda agar dapat menjaga kestabilan dan eksistensi bangsa di mata dunia. Nah, dalam hal ini guru itu harus mampu memiliki gambaran yang mendalam tentang pentingnya kerjasama ekonomi internasional. Contohnya itu guru harus bisa menjelaskan mengenai konsep-konsep perdagangan internasional dengan menggunakan contoh produk ekspor. Nah, di sini guru dapat mengilustrasikan bagaimana produk ekspor yang terjadi pada pertanian, contohnya ekspor kopi, karet, dan kelapa sawit. Nah, ada juga dampak-dampak dari investor asing yang masuk ke Indonesia itu seperti pembangunan jalan tol dan pembangkit
listrik. Nah, guru itu memiliki peranan dan tindakan yang penting dalam hal untuk agar siswa itu dapat memahami bagaimana perubahan kondisi ekonomi global saat ini yang dapat mempengaruhi perdagangan di suatu negara. Contohnya dalam keterlambatan ekonomi juga dapat mempengaruhi perdagangan di suatu negara, seperti ekspor impor menurun dan investasi yang berkurang. Nah, guru itu bisa mengajak siswa untuk bermain peran, di mana siswa itu sebagai negara-negara yang memiliki kepentingan untuk perdagangan. Nah, dalam hal itu mereka akan mengetahui bahwa pentingnya perdagangan di suatu negara. Nah, yang kedua itu guru juga dapat membentuk mereka dalam kelompok diskusi. Nah, kelompok diskusi ini yang nanti akan diberikan tugas-tugas mengenai penyelidikan dan dampak dari perlambatan ekonomi. Nah, kemudian siswa itu harus mempresentasikan hasil temuan mereka beserta dengan solusi yang mereka dapat untuk menangani dampak dari perlambatan ekonomi yang terjadi. Oke teman-teman, sekian tanggapan dari saya. Terima kasih.